kita akan masuk ke dalam pembahasan terkait para ilmuwan dulu mungkin tentang hal ini. Jadi dalam sejarah banyak orang yang akan menunjukkan pada penulis terkenal dari abad pertengahan kayak Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah, dan bahkan Al-Ghazali. Mereka adalah orang-orang yang bisa dibilang melawan praktik sihir secara general. Jadi keseluruhan nggak boleh. Gitu. Namun ini pun juga adalah sebuah penilaian yang menganggap dan mewakili bahwa ini menjadi sebuah konsensus gitu loh di kalangan ulama atau ijtihad jama'i. Jadi pengelompokan yang sebenarnya masih persetujuan yang masih sedikit gitu, tapi digeneralisir gitu loh. Karena memang tidak ada yang mengatakan ini boleh nggak ada. Cuman karena dia menolak satu, ya udah kita ikutin aja gitu. Nah, namun juga sebenarnya dari pembahasan di atas itu menuai kontroversi juga karena pandangan yang lain menunjukkan bahwa ini hanyalah beberapa suara minoritas. Jadi dari banyak banget ulama-ulama lain, mungkin bisa dibilang 3 ini yang paling keras gitu loh untuk mengatakan menolak praktik sihir ini. Nah, dan bahwa bukti sejarah serta sumber-sumber lain menunjukkan bahwa sebagian besar orang tidak sepakat dengan beliau-beliau ini. Bukan beliau-beliau ini salah, tapi memang perbedaan pendapat gitu ya. Dan memang apabila kita melihat ketiga tokoh ini, beliau-beliau ini juga menentang mereka tentang praktika sihir. Tapi itu hanya bagian tertentu. Misalnya ilmu esoterik seperti astrologi, dan itu dikarenakan memang ada sebuah pemahaman yang lahir namanya adalah ilmu tanjim atau ilmu nujum ini, di mana adanya korelasi antara bintang-bintang dan juga manusia ataupun sifat-sifat manusia. Nah, hal ini yang sebenarnya itu menuai banyak kontroversi di dalam Islam karena sebenarnya pemahaman ini bukan tentang benar atau salah, tapi ini tentang rahasia ilahi. Ternyata ilmu tanjim adalah keilmuan yang menelisik terkait pengetahuan ilahi atau pengetahuan Tuhan yang boleh Tuhan tahu aja gitu. Itu adalah dasarnya kenapa hal ini dilarang. Jadi mereka orang-orang wisdom yang punya wisdom tinggi ini atau punya kebijaksanaan tinggi ini melarang berdasarkan pengetahuan itu dan dampaknya terutama. Karena memang apabila terus dipelajari dapat bisa berbahaya dan kita hanya bisa bilang oke, mungkin itu benar, bisa jadi itu salah atau bisa jadi itu nggak tepat. Tapi siapa kita? Sekali lagi, saya bukan seorang ulama ataupun siapapun untuk bilang praktikal ini boleh atau enggak. Ataupun lebih tepatnya, saya bukan siapa-siapa. Jadi saya akan menyerahkan topik pembicaraan tentang boleh atau tidaknya tentunya kepada siapapun ataupun orang-orang yang lebih mumpuni ataupun lebih tepat dibanding saya. Namun saya akan menjabarkan terkait sihir secara pengetahuan, ilmu pengetahuan saja, berhenti di sana. Cuman teman-teman perlu paham juga, memang kebanyakan ulama memperbolehkan tentang sihir ini, terutama yang berhubungan sama Tuhan ya. Kalau yang sihir yang kubu kiri ataupun bisa dibilang sihir hitam ini nggak boleh, itu udah di banned, itu nggak boleh. Yang harus kita pahami ini bisa dibilang jangan salah paham gitu. Jadi ada bentuk-bentuk sihir yang memang secara universal itu benar-benar di cut off atau bisa dibilang forbidden, nggak boleh ini, yang kayak gini nggak boleh. Yaitu sihir-sihir yang ada kriterianya. Kriteria yang ada di dalam sini adalah menyangkut tentang adanya eksistensi lain selain Tuhan. Ini yang jadi masalah banget. Ini yang nggak boleh banget nih, forbidden. Nah, kita akan lebih dalam lagi ya. Oke, terus gimana sih cara memisahkannya antara sihir yang halal dan juga sihir yang haram gitu tuh, yang gimana sih sebenarnya? Nah, sihir yang diperbolehkan atau sihir yang halal ini adalah sihir yang melibatkan Allah, malaikat,
dan kekuatannya yang berhubungan dengan Tuhan. Oke. Dan kalau untuk sihir yang tidak diperbolehkan, itu adalah sihir haram yang mungkin bisa dibilang salah satunya adalah pemanggilan jin, pemanggilan iblis, ataupun kekuatan lainnya selain Tuhan. Ditambah, sihir yang tidak diperbolehkan ini memiliki konseptual buruk, memiliki niat yang buruk, memiliki tujuan yang buruk. Intinya keburukan. Keburukan. Tapi gimana kalau tindakan secara tindakannya adalah tindakannya oke. Gue misalnya membuat sebuah talisman sihir untuk memisahkan antara suami dan istri karena suaminya KDRT. Di situ akan menjadi sebuah perdebatan. Itulah kenapa sihir secara general memang harus dinyatakan sebagai sebuah keharaman bagi para ulama saat ini. Karena terlalu tipis. Ngerti ya? Jadi garis yang sangat tipisnya itu yang akan membuat dia menjadi sangat-sangat bersifat abu-abu. Adapun juga ilmuwan dan juga lesikografer abad pertengahan Muslim bernama Ibnu Manzur. Dia tuh pernah menulis buku berjudul Lisan Al-Arab, dan di dalamnya ada pembahasan tentang sihir adalah sebuah proses. Ya, sihir adalah sebuah proses mengubah sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan semestinya. Jadi mengubah sesuatu sehingga sesuatu itu menjadi tidak sesuai dengan keadaan yang semestinya. Contohnya tentang praktik alchemistik yang tadi gue pernah bilang, kayak merubah tembaga menjadi emas. Itu tidak seharusnya, tapi bisa. Dan dari tulisan yang beliau tulis ini, yang Ibnu Manzur tulis ini, memiliki hubungan yang erat banget sifatnya secara filosofikal dan juga apa yang ditangkap gitu ya, dengan apa yang Dr. Matthew Melvin Kautsky tadi. Kenapa gue harus bawa nama dia? Karena memang dia pun menyatakan hal yang serupa. Sihir halal adalah segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan iblis, dan sihir yang haram ini adalah sihir yang membutuhkan bantuan iblis sehingga kekuatan puisi ataupun syair dan juga kepastian dapat menyebabkan sesuatu tersebut terjadi, kayak gitu. Atau dengan kata lain, jadi para ilmuwan, gue akan ngejabarinya, ilmuwan pada masa itu dan hingga detik ini sebenarnya menyatakan bahwa sihir yang diperbolehkan hanyalah sihir yang halal. Seperti halnya ucapan ataupun doa, yang mungkin akan lebih kita bahas nanti mungkin di penghujung ya. Jadi pemahaman terkait sihir ini memang kebagi dua, hitam dan putih, benar-benar sangat tipis. Yang pertama adalah baik dan juga benar. Benar ini ke Tuhan, baik ini niatnya. Oke, ini yang nggak boleh. Selain Tuhan, yang haram ya, yang haram. Itu adalah selain Tuhan dan niat yang buruk, apapun itu, termasuk keakuan. Gitu. Jadi kalau yang ini niat baik murni, baik, bahkan bukan untuk dirinya. Dan ini adalah karena Tuhan, untuk Tuhan, dan kepada Tuhan. Gitu. Jadi ada perbedaan fundamental antara sihir halal dan juga sihir haram. Kayak gitu. Jadi kebagi dua banget. Dan garisnya sangat tipis. Gitu. Karena salah satunya adalah fundamentalnya adalah niat. Tadi kenapa gue harus bahas di disclaimer di awal adalah hal-hal fundamental, pengetahuan fundamental, dan juga pengetahuan substansial. Nah, itu butuh banget memang. Makanya pengetahuan itu memang bisa mendekatkan diri pada Tuhan. Nah, tapi membutuhkan kebijaksanaan. Nah, nanti mungkin gue akan bahas tentang hal esoterik seperti yang ada di Kabbalah. Namanya itu adalah Sefirot. Itu menarik banget. Karena memang ada hubungannya, sampai ke Islam pun masih ada kemiripan. Anyway, gue menemukan fun fact banget. Jadi pemahaman terkait sihir dalam Islam itu juga ternyata memiliki korelasi dengan apa yang disebut sihir di dalam Kabbalah. Mereka memiliki konsep yang mirip, yaitu Flower of Life, Tree of Life. Yang gue pun terkejut sebenarnya. Karena gue baru meneliti ini kurang lebih ya gak lama lah.
Tapi gue terkejut karena pengetahuan yang gue kira itu berhenti di hermeneutika ataupun di dalam Kabalah, ternyata pun ada itu di dalam pengetahuan esoterik Muslim. Oke, kita lanjut lagi. Kita kembali lagi ke dalam pemahaman tentang ilmu gaib ini, ataupun dari bahasa Indonesia adalah sihir. Nah, sihir itu berasal dari bahasa Arab atau sihr, S-I-H-R. Nah, dalam budaya dunia Islam, topik tentang sihir ini adalah topik yang memang penuh dengan misteri yang sangat-sangat kompleks, terutama dalam kontroversinya. Nah, terutama terhambatnya penelitian, pengetahuan, dan juga pendalaman terkait hal ini dikarenakan memang sudah tidak ada lagi yang mempelajarinya secara mendalam dan mendetail, karena memang bisa dibilang perkembangan ilmu esoterik di dalam Islam berhenti pada masa-masa abad pertengahan atau the golden age of Muslim waktu itu, atau the golden age of Muslim waktu itu, atau the golden age of Islam waktu itu adalah era di masa memang perkembangan terkait pengetahuan, sains, ketuhanan sedang pada puncak-puncaknya. Sehingga ada sebuah penurunan atau degradasi di dalam penelitian, pemahaman, dan juga keilmuan para pelajar saat ini. Terutama pelajar tentang ilmu-ilmu esoterik ini, atau ilmu-ilmu yang tersembunyi ini. Tapi kalau di dalam dunia akademis, terutama di Amerika Utara dan juga ada dari esoterisme Barat, atau bisa kita bilang dari Europe, itu pun juga memang sangat-sangat maju. Tapi kenapa bisa maju? Jadi gini teman-teman, dalam sejarahnya, kenapa bisa pengetahuan Barat dan Amerika Utara ini maju? Karena mengambil beberapa buku juga, ditambah pengetahuan-pengetahuan lainnya, yang akhirnya mereka selidiki. Tapi awalnya, pembukuan ensiklopedis terkait sihir ini berasal dari buku-buku para ilmuwan Islam sebenarnya, yang membedah tentang sihir, yang sebenar-benarnya adalah path to the God, atau jalan menuju Tuhan. Kenapa bisa bilang kayak gitu, Kak? Bukankah itu akan sangat kontroversi? Bukankah Islam sendiri melarang sihir? Iya, itu adalah konotasi ketika sihir hitam yang kita pakai. Itu adalah sihir yang kita menggunakan bantuan iblis, menggunakan bantuan selain Tuhan, ya itu diharamkan. Nah, tapi pemahaman terkait sihir yang asli lebih dalam daripada itu. Jadi, apa yang dimaksud dengan sihir sebenarnya adalah pengetahuan-pengetahuan yang tersembunyi, atau dalam bahasa Arabnya disebut ulum al-khafiyah. Nah, ulum al-khafiyah ini sebenarnya adalah ini tadi, pengetahuan-pengetahuan yang tersembunyi. Nah, jadi para ulama pada masa itu ketika mengetahui tentang pengetahuan-pengetahuan esoterik ini, memang sudah meneliti mereka terkait ada pengetahuan-pengetahuan tersembunyi, seperti halnya nama-nama Tuhan, seperti halnya bagaimana dapat mempengaruhi alam sebenarnya nama-nama Tuhan itu, bagaimana dapat bisa kita memanggil doa ataupun zikir. Sebenarnya itu semua adalah berasal dari pemahaman-pemahaman terkait sihir, doa. Bahkan ketika gue lebih dalam, gue kasih beberapa contohnya. Gue kasih beberapa contohnya. Misalnya, ada kalau di Kristiani ada doa Bapa Kami, dan kalau di Yahudi juga ada Shema. Nah, kalau di Islam namanya ada juga salah satunya zikir, ada doa untuk orang tua, doa sebagainya. Doa-doa ini secara sederhananya sebenarnya adalah sebuah sihir. Tapi kok bisa kayak gitu sih? Kok bisa doa adalah sihir? Gitu loh. Karena fundamentalnya di sini yang penting di awal ya untuk gue tekankan. Jadi doa itu sendiri, ketika kita memanjatkan doa itu, tahu tujuan alamatnya adalah ke Tuhan, itu dia bersifat sihir halal atau sihir positif, atau sihir yang diperbolehkan, atau permitted, atau dilegalkan gitu. Nah,
part-part tentang sihir yang tidak diperbolehkan mungkin akan kita bahas di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Ini akan kita bahas dulu konsep-konsepnya. Ini adalah konsep yang diperbolehkan. Ada juga pendefinisian nama lain di bahasa Arab juga, karena sihir itu sendiri adalah aslinya ada bahasa Arab. Dan pemahaman terkait hal ini tentang sihir juga memiliki terminologi atau istilah lainnya, yaitu al-ulum al-gharibah, yang berarti secara harfiah artinya adalah ilmu yang tidak biasa, atau ilmu yang luar biasa, atau ilmu yang aneh. Ya, jadi kita paham dulu nih. Jadi pemahaman terkait sihir itu sendiri ada di kotak yang hitam putih. Dia tidak terdefinisi secara hitam, dia tidak terdefinisi secara putih. Kita berbicara sihir. Tapi ketika kita berbicara sihir hitam atau ilmu hitam, itu udah pasti salah. Gak ada jalan keluar di situ. Secara sederhananya, kita dapat mengatakan bahwa sihir adalah proses mempengaruhi dunia di sekitar kita ataupun dimanapun dengan cara yang tersembunyi atau supranatural, atau memanfaatkan kekuatan supranatural untuk mempengaruhi dunia, mau itu di sekitar kita maupun dimanapun itu ya. Jadi kata sihir itu tadi adalah padanan bahasa Arab yang paling dekat dengan istilah magic. Nah ini nih, pendekatan tentang sihir ini memang equal dengan kata magic ataupun sorcery dalam bahasa Inggris. Kalau di bahasa Indonesia namanya SIHIR atau sihir, sama persis. Yang berarti perbuatan yang ajaib yang dilakukan dengan persona dan juga kekuatan goib. Nah ini adalah berdasarkan penerjemahan kalau dari definisi arti kata sihir di bahasa Indonesia. Dan sihir juga memiliki asosiasi yang sangat negatif dalam dunia Islam, terutama pada masa ini atau era ini itu. Nggak berhenti sampai situ, sebenarnya penelitian dan pengetahuan itu nggak mati seutuhnya atau tidak berhenti di era pada masa itu aja. Sebenarnya sampai detik ini pun ada beberapa orang yang gue jadikan salah satu rujukan penelitian, karena memang mereka adalah peneliti-peneliti yang cukup ciamik atau bisa dibilang sangat-sangat cerdas, dan penelitian mereka cukup dalam terkait pemahaman-pemahaman tentang sihir dari sudut pandang salah satunya tentang Islam dan sihir, Islam dan sihir gitu ya. Apa itu Islam dan apa itu sihir, dan ternyata ada korelasi yang sangat tegas di dalamnya. Nah, ilmuwan-ilmuwan ini adalah, yang pertama adalah Liana Saif. Dia adalah seorang asisten profesor dalam sejarah esoterisme di abad pertengahan. Itu satu. Yang kedua adalah Dr. Andrew Melvin Kowski. Dia bekerja di Department of History, dan juga rekannya Noah Gardner di Department of Religious Studies. Yang sayangnya kalau Noah Gardner ini dia cukup anonimus, tipe orang yang tidak ingin menunjukkan wajahnya di media ataupun dimanapun. Untuk Dr. Matthew dan juga Dr. Noah ini, mereka berdua mengajar di University South Carolina, United States. Mereka adalah peneliti modern yang meneliti terkait hal ini cukup mendalam, bisa dibilang. Penelitian yang mereka lakukan itu meliputi aspek-aspek yang bersifat sentral dan fundamental. Kenapa? Karena mereka pun akhirnya mampu untuk mempraktikkan beberapa hal yang dianggap tabu ini. Tapi yang positifnya, tapi yang negatifnya nggak pernah diekspos. Tapi mereka bilang, sebenarnya kenapa sihir itu dilarang? Karena bisa dipraktikkan. Sihir dapat dipraktekkan. Itu yang membuat sihir menjadi berbahaya dan bersifat forbidden. Makanya, pemahaman terkait sihir bisa dibilang adalah sebuah forbidden knowledge. Ada poin penting banget yang nggak boleh teman-teman hirauin sebenarnya tuh. Jadi kalau secara sejarah, apa yang kita sebut mistis atau goib ini pada dasarnya adalah bagian dari kategori ilmu pengetahuan. Ya. Dia di dalam kategori ilmu pengetahuan, jadi diajarkan di sekolah-sekolah tentang pemahaman dan pengetahuan terkait hal ini. Jadi sihir itu pada dasarnya adalah sebuah ilmu pengetahuan yang bersifat esoterisme aja gitu loh.
Yang menjadi permasalahannya, ada satu era di mana hal itu ditinggalkan dan dibuang, bahkan dihancurkan. Dr. Matthew Melvin Kasky mengemukakan kategori ilmu pengetahuan untuk sains, sihir, dan agama telah dipisahkan secara paksa oleh paradigma pasca abad pencerahan atau enlightenment atau post enlightenment ini. Nah, pemisahan ini adalah sesuatu yang nggak pernah terjadi sebenarnya dalam sejarah. No, itu baru terjadi pada saat itu aja. Pemisahan terkait pemahaman, terkait hal-hal esoterik, mistika atau goib ini, dan juga sains yang semuanya terhubung di dalam agama ini, dipisah paksakan gitu. Sehingga seakan-akan sains lebih rasional, sains lebih mengetahui semuanya. No. Aslinya, semua pengetahuan ini adalah satu. Jadi nggak bisa dipisah. Nah, lalu semua pengetahuan itu kemana? Hilang. Apakah dihilangkan? Enggak, masih ada. Tapi bahasa-bahasa kuno semua. Hilang yang dimaksud adalah tiada lagi yang mempelajarinya, tiada lagi yang mempraktikannya, tiada lagi yang meneruskannya. Karena itu, kita bisa melihat pengetahuan-pengetahuan seperti pemahaman tentang optik, lensa cahaya, dan lain-lain itu berasal dari abad ini. Seperti munculnya ilmuwan seperti Ibnu Sina atau Avicenna yang bisa dibilang adalah bapak lensa. Avicenna mungkin lebih dikenali kalau di Eropa ataupun di ilmu pengetahuan saat ini. Atau dia bisa dibilang juga bapak kamera. Nah, kebayangan seberapa ekstrim dan sepenting apa terkait pengetahuan ini apabila masih berkorelasi. Itulah kenapa pengetahuan yang ada saat ini bersifat stagnan. Dia naik, tapi stagnan. Kalau dulu dia fluktuatif, naik turun. Bener-bener ekstrim tapi naiknya. Kenapa? Karena pengetahuannya digabungkan dengan pengetahuan-pengetahuan esoterik. Termasuk pengetahuan-pengetahuan tersembunyi. Seperti halnya pengetahuan-pengetahuan yang melibatkan elemental-elemental. Contohnya air, api, angin, tanah. Bahkan lebih dalamnya lagi, kalau dalam pengetahuan terkait alchemistik ini, pembahasan alchemistik ini sangat digemari oleh para ilmuwan yang kita kenali bahkan sampai detik ini. Contohnya kayak Isaac Newton. Dia adalah seorang alchemistik gitu. Dia adalah seorang yang sangat-sangat tertarik pada alchemistik. Walaupun gue nggak tahu dia ada dari kubu kanan atau kubu kiri, itu terserah. Tapi yang pasti, ilmuwan-ilmuwan pada masanya, terutama sebelum Enlightenment, mereka semua mencari tahu tentang hal ini. Bukan karena mereka bodoh, bukan. Bukan karena mereka tidak tahu apapun, bukan. Karena mereka tahu memang ada kebenaran di situ, tapi memang harus dipisahkan. Siapa yang mengharuskan pemisahannya? Ada sebuah persatuannya sebenarnya, yang mungkin kita akan bahas itu lebih lanjut nanti. Oke. Ada sebuah permasalahan dari hal ini. Jadi, pengetahuan terkait sihir ini sangat didominasi oleh zaman sebenarnya. Yang membawa unsur penyusunan sebuah tatanan atau hierarkis di mana ilmu pengetahuan itu paling tinggi. Yang kedua adalah agama, entah di mana tapi agama ini. Yang terakhir adalah pengetahuan tentang magic atau sihir. Nah, yang sebenarnya itu adalah satu kesatuan tuh. Nggak bisa dipisah. Cuman tabu karena sudah dipisahkan sejak ratusan tahun yang lalu. Awalnya enggak. Nah, di sini mungkin gue ingin memberikan semangat pada teman-teman untuk mulai berpikir untuk menyingkirkan perbedaan atau gagasan semacam itu di pikiran kita. Jadi pembedaan itu harus kita pisahin. Harus kita singkirkan pelan-pelan. Atau bisa dibilang pelan-pelan meriset kepala kita. Bahwa apa yang rasional dan apa yang tidak rasional belum tentu tidak berhubungan.
Ini yang disebut hal mistik. Ini yang disebut hal mistik sebenarnya. Dikarenakan konsep-konsep seperti ini akan dapat merubah pandangan kita terhadap dunia. Pandangan kita terhadap dunia ini akan mungkin berubah. Dan juga akan dapat melihat dunia mungkin jauh lebih menarik tanpa adanya teknologi. Karena yang aslinya, ketika kita melihat alam, di situ lebih jelas tentang adanya kuasa Tuhan. Itu adalah ilmu pengetahuan yang diterapkan secara masif pada orang-orang pada masa itu, pada masa lalu. Dimana akhirnya memunculkan banyak banget tokoh-tokoh besar yang kita kenali sampai detik ini dan dampaknya besar banget sampai detik ini. Masalahannya adalah, mungkin teman-teman pun akan mencari tahu apa itu sihir, apa itu black magic, atau apapun itu sorcery. Kita nggak akan sampai sana dulu. Kita akan pelan-pelan dulu. Karena menurut definisi akademis yang sayangnya sangat buruk dalam mendefinisikan sesuatu seperti sihir, jadi kita pun harus mulai mendalami dulu pemahaman apa yang akan kita bahas kali ini. Jadi ketika kita berbicara tentang ilmu sihir atau ilmu gaib atau ilmu okkultisme, kita merujuk pada hal-hal seperti astrologi, alkimia, sihir seremonial, ramalan, numerologi, penafsiran mimpi atau tafsir mimpi, perjimat-jimatan atau kalau di Indonesia dikenalnya sebagai wafak dan lain-lain, dan juga topik-topik lainnya. Ini yang sering dikenal sebagai sihir. Mentok di sana. Nah, topik lainnya yang asli, yang fundamental terkait sihir dan kenapa semua hal ini bisa berjalan. Nah, ini yang akan kita bahas. Apapun praktikal yang keluar tadi, itu cuman layer yang udah bisa kena dampak dari apapun keinginan si manusianya. Sebenarnya sederhana kayak gitu. Jadi ada garis yang sangat tipis yang akan memisahkan antara sihir yang diperbolehkan dan juga tidak. Nah, kalau di dalam KBBK, Kamus Besar Bahasa Konoha, ilmu hitam atau perdukunan itu adalah sihir gitu. Ilmu yang menggunakan periblisan ataupun perjinan atau perdukunan sederhananya. Terus apakah pernah ada sihir di dalam Islam ataupun di dunia Islam? Siapapun yang memiliki pemahaman dan pengetahuan mendasar terkait topik ini udah pasti tahu jawabannya, yaitu iya dan memang ada. Bahkan Nabi Muhammad SAW aja pernah disantet dalam beberapa kisah. Dan juga memang ada penangkalan terkait sihir. Tentunya beliau pun, kalau dalam riwayat yang saya baca, koreksi bila saya salah, dia pun mendapati sihir itu agar menunjukkan pada kaumnya bahwa memang sihir itu nyata. Agar menunjukkan bahwa sihir itu memang nyata. Kita menemukan pengaruh yang jelas dari tokoh-tokoh seperti Al-Hindi ini. Ternyata kalau menurut para ahli seperti Liana Saif yang tadi gue sampaikan di awal, itu ternyata membawa pengaruh yang sangat besar untuk esoterisme di Eropa atau di esoterisme Barat gitu ya, terkait pemahaman-pemahaman bahkan pemahaman-pemahaman gnostik di Barat, yang juga ternyata membawa dampak yang signifikan, bisa dibilang gitu, di dalam dunia filosofi ini gitu, di dalam dunia pemahaman wilayah sihir ini. Bahkan juga wilayah hermeneutika, seperti saling menambahkan antara pemahaman Mesir dan juga Arabian ini terkait tentang apa itu sihir dan how to use it dan bagaimana itu bisa bekerja gitu loh. Bahkan ada juga tokoh seperti Ibnu Wasyiyah dengan karyanya sangat luar biasa di wilayah pertanian. Kenapa gitu? Jadi ada kitab yang dia tulis bernama Kitab Al-Filahat Al-Nabatiyah atau Pertanian Nabatea. Ini adalah sebuah karya yang tidak hanya membahas tentang pertanian sebenarnya, seperti yang kita ketahui di judul bukunya itu. Enggak, ternyata itu lebih dalam dari itu. Jadi dalam buku itu pun melibatkan beberapa hal lain seperti sihir, ilmu huruf yang tadi gue bahas,
dan juga tentang astrologi. Jadi ada metode tanam yang melibatkan benda-benda celestial langit. Ini sebenarnya yang belum bisa gue praktikan karena jauh banget itu pengetahuannya begitu dalam. Ternyata butuh mengetahui apa ya, pendahuluannya tadi, atau mukadimah tadi yang seperti yang Ali Hindi ucapkan. Namun lebih kompleks dari itu kalau untuk penerapan. Makanya buku-buku yang disebut tadi di atas seperti Syamsul Ma'arif dan Ghayat Al-Hakim ini bisa dibilang buku yang cukup berbahaya karena dia melompati step by step pemahaman dan pengetahuan ini langsung ke praktikal, bukan berdasarkan pengetahuan yang tersusun gitu. Sehingga bahkan di dalam buku Syamsul Ma'arif, jadi gini, gue jelasin dulu ya. Syamsul Ma'arif itu ada 2 buku sebenarnya. Jadi buku yang aslinya itu udah hilang. Ada lagi 1 buku yang selalu diasosiasikan dengan penulis buku Syamsul Ma'arif yang asli. Di mana buku yang ini tuh malah ada isinya bagaimana cara membuat suami istri bercerai, bagaimana cara santet, bagaimana cara untuk apa ya, membuat kontrak dengan iblis, pemanggilan jin dan sebagainya kayak gitu-gitu. Itu ada di buku itu. Dan sekali lagi ini bukan untuk dipraktikkan teman-teman, hanya untuk diketahui bahwa memang ada dan juga memang ada sabotase di situ. Atau mungkin itu bukan sabotase tapi hanya untuk mengetahui. Mungkin itu niat baiknya. Karena sebenarnya gini teman-teman. Jadi pemahaman terkait wilayah esoterik dalam Islam ini, terutama di dalam keilmuan sufistik ini, mereka itu memiliki orang-orang yang elitnya dan juga ada orang-orang yang ada di murid-muridnya sampai orang-orang awam. Sederhananya seperti itu. Atau bisa dibilang kayak kita SD, SMP, SMA punya materinya masing-masing. Jadi nggak semua pengetahuan itu akan disampaikan gitu aja, gitu loh. Nah, permasalahannya dalam buku Syamsul Ma'arif ini penulisnya pun menulis shame on you that share this book, atau dia atau bahkan memiliki buku ini tanpa kelayakan. Jadi shame on you, dia bahkan menghujati hal itu, orang-orang yang memiliki buku ini tanpa kelayakan atau pengetahuan yang memang fundamentalnya udah kuat. Jadi teman-teman sekali lagi ini ada di keputusan dan kebijaksanaan teman-teman untuk kalau mau mempelajari. Aku nggak bisa melarang dan juga nggak bisa mengarahkan. Namun sekali lagi pengetahuan terkait ini ditanggung oleh teman-teman dan juga biarkan itu urusan teman-teman dengan Tuhan. Nah, selain tokoh-tokoh besar seperti Al-Hindi, kita juga bisa mencari tokoh seperti namanya Abu Masyar dan teori-teori dari tokoh-tokoh awal lainnya di masa-masa Islam awal. Termasuk teori tentang pancaran bintang atau stellar rays ini tetap menjadi elemen sentral dalam perkembangan esoterik dan juga filosofis di periode-periode berikutnya. Tentunya ada beberapa buku-buku yang bisa dibilang langsung memberikan metode praktiknya. Dan mungkin ini adalah buku-buku yang sangat-sangat menarik, tapi memiliki 2 sisi. Kayak buku namanya Syamsul Ma'arif, mungkin teman-teman udah tahu. Dan juga salah satu buku lagi namanya Ghayat Al-Hakim. Ghayat Al-Hakim ini buku yang diterjemahkan menjadi Picatrix. Jadi ada juga di dalam buku Picatrix itu tuh bahkan buku Picatrix dan juga Syamsul Ma'arif ya, ada 2 buku ini memang ternyata membahas hal-hal seperti sigil-sigil magis. Sigil-sigil ini juga kebagi 2, ada sigil putih dan sigil hitam sebenarnya. Dan juga ada pembahasan tentang tongkat Nabi Musa sebagai objek magis gitu ya. Terus juga ada mangkuk untuk menyembuhkan. Terus juga ada sigil di cincin Nabi Sulaiman. Jadi cincin Sulaiman ada kayak benda ada kayak lingkaran gitu, di sini ada sigil bintang Daud gitu. Kayak gitulah kurang lebihnya. Serta jimat-jimat lainnya, semuanya itu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sebenarnya pada masa itu, karena memang
pada masa itu pembahasan wilayah esoterik itu benar-benar cukup bukan liar ya, tapi memang sangat dipelajari, baik itu yang hitam dan juga yang putih. Jadi memang bukan out of control, namun memang sangat advance gitu pemahamannya. Nah, pemahaman terkait apa yang ada di salah satu buku yang tadi adalah Gayat Al-Hakim itu sebenarnya juga menyangkut terkait sigil-sigil magis, tongkat Nabi Musa, bahkan juga bintang Daud itu sebenarnya adalah simbol yang magis sebenarnya, simbol magis banget. Dan objek magis yang sebenarnya memiliki dua sisi sekali lagi. Sigil putih lah kita bilang ya. Sigil putih dan juga sigil hitam gitu loh. Ada kebagi dua memang. Dan mangkuk untuk penyembuhan magis. Jadi memang ada metode untuk menyembuhkan seseorang menggunakan mangkuk dan juga frekuensi gitu. Oke, jadi teman-teman gini. Tadi kan gue ngebahas ada 2 buku dari Syamsul Ma'arif itu ya. Atau penulisan Ahmad Al-Buni. Ahmad Al-Buni ini sebenarnya menuliskan tentang nama-nama Allah dan juga zikir gitu loh. Dan juga pengaruh dan juga seberapa kuat dari nama-nama dan huruf-huruf ini sebenarnya. Jadi ada ilmu huruf. Dan sebenarnya di buku itu dibahas tentang, nah ini ada kesamaan tentang pemahaman nama ya, berapa nama yang asli gitu. Nama Tuhan yang asli itu kalau dari menurut Al-Buni sendiri sebenarnya ada 73. Ini termasuk Umul Al-Asma atau ilmu tentang nama-nama ilahi maksudnya. Nah, sebenarnya ada 73 sama dengan Kabalah. Cuman yang satu terakhir hanya diketahui Tuhan kayak gitu. Hanya diketahui dia saja kayak gitu loh. Sisanya hanya diketahui oleh orang-orang terdekatnya gitu, orang-orang terdekat Nabi ya gitu. Jadi kayak misalnya Nabi memberikan ini pada pengetahuan ini pada hanya sahabatnya tertentu saja kayak gitu. Dan sebenarnya buku ini tuh artinya adalah matahari pengetahuan, jadi pengetahuan yang menyinari gitu loh maksudnya. Nah sebenarnya bukan untuk wilayah sihir hitam sebagaimana kalau kita mencari ya cari Google Syamsul Ma'arif, keluarnya pasti sigil-sigil negatif, iblis dan ini. Sebenarnya bukan kayak gitu. Pemahaman atas sihir dan ilmu huruf ini jauh lebih mendalam lagi. Karena pemahaman yang asli terkait Syamsul Ma'arif ini sebenarnya ada tentang nama-nama ilahi dan bagaimana pendalamannya. Ibaratnya ini buat teman-teman Muslim kan ada tahu ya. Ada juga zikir yang hanya memanggil hu atau dia, nggak nyebut nama Allah lagi, nggak. Itu karena ada rujukan, jadi kayak gini, kalau udah tahu siapa, kita cukup panggil dia, gitu. Cukup langsung ke alamatnya, gitu. Karena yang tersisa di dalam hati cuman dia. Itu pemahaman kayak gitu kan terlalu esoterik, teman-teman. Itu adalah pemahaman yang pas gue baca terkait beberapa hal tentang ini, itu memang hanya diterapkan sebenarnya itu untuk yang level advance di dalam sufistik gitu loh, di dalam sufisme itu aslinya gitu. Jadi yang memang ditekankan di dalam sufisme memang kedekatan diri dan ilahi. Kok di situ bahkan hanya melakukan tanggung jawab sebagai manusia atau sebagai ayah atau sebagai istri atau sebagai anak atau sebagai ibu gitu ya. Tapi sisanya kehidupan dia hanya untuk Tuhan. Nah itu memang jalan sufisme gitu loh. Dan itu yang ternyata pas gue baca beberapa hal juga memang arahnya aslinya yang seperti itu bukunya. Tapi buku yang beredar saat ini adalah buku-buku tentang sigil pemanggilan setan, sihir, pelet, santet, pemisahan suami istri, bahkan juga menyakiti orang lain pakai sihir, yang mana sebenarnya itu udah terdefinisikan ke dalam, ya tadi ya berdasarkan para ulama-ulama sebenarnya itu adalah yang haramnya atau sihir haram kayak gitu loh. Sehingga akhirnya juga buku Syamsul Ma'arif ini adalah
The Cursed Book gitu ya. Jadi dia memang buku yang terkutuk di dalam Islam sebenarnya. Jadi kayak para ulama akhirnya juga menyatakan buku itu buku yang berbahaya juga gitu. Tapi boleh dipelajari. Berbahaya tapi boleh dipelajari. Jadi masih ada sampai hari ini. Tapi bukan untuk orang awam. Seperti itu. Sehingga Syamsul Ma'arif ini akhirnya juga menjadi sebuah penghinaan buat Al-Buni. Karena aslinya Al-Buni tidak menuliskannya seperti itu aslinya. Dan akhirnya kitab Syamsul Ma'arif ini dianggap sebagai buku ilmu hitamnya di dalam agama Islam. Seperti itu, mungkin yang teman-teman yang udah pernah tahu mengenai hal ini mungkin pasti menyadari hal itu. Dan kedua buku ini, Syamsul Ma'arif itu dan juga Gayat Al-Hakim atau yang diterjemahkan di bahasa Latin sebagai Picatrix ini dua-duanya memiliki pengaruh yang ekstrim di Eropa terutama, yaitu ketika mereka mengetahui beberapa hal dan langsung praktis, sehingga akhirnya terjadilah gerakan okultisme besar-besaran banget, ya gitu. Jadi kalau bukan karena pemahaman dari abad ke-12 yang membuat pemahaman sihir ini menjadi negatif gitu ya, karena terlalu advance, sebenarnya ada kemungkinan sihir ini nggak akan dilarang sebenarnya di Islam. Tapi karena memang untungnya ada salah satu buku yang membuat akhirnya sihir digeneralisasikan menjadi hal yang negatif, itu karena memang untuk preventif dan memang benar ujung-ujungnya. Itu adalah tindakan yang mungkin bisa dibilang paling bijaksana. Di sisi lain untuk preventif, tapi di sisi lain juga memang ada dampak di mana setiap orang yang ingin mendekati Tuhan dengan lebih mendalam gitu ya, seperti halnya para sufi. Sufi itu juga bukan para magician ya teman-teman. Jadi mereka memiliki kedekatan sama Tuhan. Jadi tolong jangan diartikan orang-orang yang menggunakan sihir artinya adalah penyihir. Bukan. Kalau gitu orang yang berdoa adalah penyihir. Kayak gitu dong. Enggak. Basically ada term hal ini yang butuh diluruskan gitu loh. Jadi doa itu tidak sama dengan ilmu hitam. Jadi bukan penyihir dengan konotasi negatif kayak gitu. Enggak. Ini harus dipisahin banget nih. Ada orang-orang yang memang terlahir dengan tugas, emang ada. Orang-orang yang memang terlahir sebagai orang-orang pilihan, emang ada. Orang-orang yang mendapati berkah sejak lahir, memang ada. Orang-orang yang setelah lahir baru dikasih tugas, emang ada. Jadi ada konseptual itu ternyata. Dan juga memang bisa dipelajari semua orang nggak sih? Bisa. Mulai dari doa dan ucapan baik. Itu adalah step awal dari sihir sebenarnya teman-teman. Jadi lebih dalamnya lagi, kalau memang mau sihir yang praktikal itu baru masuk ke dalam tulisan-tulisan, huruf-huruf, sigil-sigil. Sekali lagi sigil itu kebagi dua bahkan ya. Buat teman-teman yang belum tahu nih. Kayak kita bisa ngeliat ada sigil Lucifer, sigil Satan, sigil apa iblis-iblis. Buang itu jauh-jauh dulu. Kita ketahui dulu ada dua jenis sigil sebenarnya. Bahkan ada sigil-sigil malaikat. Gitu. Bahkan ada sigil Tuhan. Atau lafaz. Kayak gitu. Bisa dibilang sama nggak kalau lafaz dan sigil? Bisa. Karena sigil sebenarnya adalah segel atau shield itu artinya. Atau seperti simbol. Bisa banget. Nah, gini teman-teman. Sebenarnya tadi kan gue bilang ada ilmu huruf sih. Sebenarnya ilmu huruf ini tuh ditulis oleh seorang tokoh syekh besar lah, bisa kita bilang gitu. Dia adalah Syekh Al-Akbar Ibnu Arabi yang menuliskan Futuhat Al-Makkiyah atau Wahyu-Wahyu Makkah. Dia menggunakan berbagai ilmu mistis yang bersifat ketuhanan gitu ya, tapi secara simbolis, termasuk spekulasi astrologi ini gitu. Jadi awalnya karena masih netral, jadi nggak masalah gitu. Dan ini berkaitannya dengan alkimia secara langsung. Seperti halnya penulis Syamsul Ma'arif, yaitu Ahmad Al-Buni gitu. Ibnu Arabi juga membahas gagasan tentang ilmu al-huruf atau ilmu huruf. Jadi ilmu tentang huruf kayak abjadnya gitu. Jadi gini teman-teman, setiap huruf itu mungkin harus dijelasin sederhananya, dia memiliki jadi ada
bisa dibilang huruf-huruf celestial. Jadi huruf-huruf ini ada dari Tuhan dan diturunkan ke malaikat, diturunkan juga bahkan bukan hanya diturunkan, terpatri di semua elemen-elemen dan juga semua benda-benda, baik itu yang di langit dan di bumi, dan memiliki number value-nya. Kayak gitulah sederhananya pemahaman terkait ilmu al-huruf ini atau ilmu huruf. Sehingga bisa dituliskan apapun. Jadi bisa dirangkai, bisa dijadikan kode. Kayak gitu. Itu yang membuat pemahaman ini menjadi berbahaya. Gitu. Jadi sekali lagi teman-teman, kenapa gue bilang banyak banget pemahaman berbahaya di sini? Kalau teman-teman mengurai dari awal sampai akhir ini jadi buku sihir nih sebenarnya. Bagi Ibnu Arabi, penciptaan pada dasarnya adalah ucapan Tuhan, jadi word of God gitu, jadi kayak firman. Jadi kayak kalau di perjanjian lama atau Bereshit kan terjadilah, maka terciptalah gitu. Jadi kayak kun fayakun. Jadi hal ini berasal dari jadi hal ini berasal dari nafas Ar-Rahman atau nafas Tuhan yang Maha Penyayang yang diucapkan melalui perintah penciptaannya. Kun jadilah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, yaitu kun fayakun jadilah, maka ia jadilah gitu. Maka jadilah ia, ulangi lagi. Kun fayakun jadilah, maka jadilah ia. Ya udah ngantuk banget gua, astagfirullah. Dalam pandangan Ibnu Arabi, Tuhan menciptakan melalui kata-kata. Segala sesuatu di dunia terdiri dari kata-kata dan huruf-huruf yang menyusunnya. Nah, di sini yang tadi tentang ilmu huruf-huruf. Huruf-huruf dalam abjad Arab adalah huruf-huruf yang seperti halnya merepresentasikan visual atau simbol dari huruf-huruf esensial. Yang tadi gue bilang, divine letter. Nah, divine letter bahasa yang tepat. Yang membentuk penciptaan itu sendiri. Yang membentuk penciptaan itu sendiri adalah huruf-huruf ini. Yang huruf ini berasal dari nafas tadi atau perkataan Tuhan. Tercipta maka tercipta. Yang ditarik oleh pemahaman para sufi ini dan ternyata memang dapat dipraktikkan adalah huruf-huruf memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi kita, atau kata-kata bahkan dapat mempengaruhi kita. Seperti saat kita melafalkan nama-nama Tuhan, kombinasi-kombinasi huruf yang memang kuat gitu loh. Jadi di sini mungkin gue akan menjabarkan bahkan kenapa ada istilah 666. 6-6-nya sendiri itu Tuhan. Ada 6 satu lagi ini siapa? Itu mungkin adalah kode yang mungkin terlalu esoterik. Jadi mungkin kedepannya bisa gue bahas terkait apa itu 666. Dan 6 yang kenapa bisa ada 36 sih? Karena 66 itu sebenarnya adalah simbol dari kata Tuhan gitu. Nah, terus kalau ada 6nya ada 3, itu menjadi apa? Nah, itu nanti bakal gue jabarin nanti. Mungkin kelak gitu ya, kita belum tahu kapan terkait pembahasan itu. Orang-orang pada masa lalu adalah era di mana para penyair itu adalah para penyair itu tuh menulis banyak buku. Orang-orang pintar pasti adalah seorang penyair juga. Para filsuf ini adalah para penyair semua gitu loh. Karena mereka mengetahui, jadi ada persimpangan antara pengetahuan keagamaan, pengetahuan alam, dan juga art ataupun frasa-frasa kayak gitu. Jadi ada hubungan semua ketiga ini. Nah, tapi juga tadi gue bilang kan alkimia ini terkadang juga mengambil makna yang lebih psikologis, simbolis, dan spiritual. Salah satunya adalah sufi-sufi awal yang bisa dibilang menjalani hidup yang sangat-sangat zuhud, dan dia adalah seorang yang sangat mistikus lah bisa dibilang kalau dari pemahaman Islam. Jadi benar-benar orang suci lah, kita bukan menyucikan dia, cuman kita menganggap dia orang yang benar-benar soleh kalau bahasa kita. Jadi bukan bahasa kita, kalau di terminologi Islam disebutnya orang-orang yang soleh aja gitu. Jadi dia benar-benar mendekati Tuhan banget gitu hidupnya.
Beliau bernama Zunnun al-Misri. Dia adalah dia adalah sosok seseorang yang mendapati gelar Sufi Agung yang menempuh jalan tasawuf berangkat dari jalur yang unik yang dikatakan sebagai seorang alkemis ulung gitu loh. Jadi kenapa dia bisa kayak gitu ternyata juga ada hubungannya sama dia kan memang berasal dari Misri itu kan Mesir ya. Jadi dia berasal dari Mesir gitu. Jadi dia karena berasal dari Mesir mungkin ada pengetahuan-pengetahuan dia yang memang dipengaruhi oleh hermeneutika. Nah, hermeneutika ini berasal dari Mesir yang ada dua anak, yang satu ke Yunani, yang satu ke Arab. Sehingga beliau pun juga menghasilkan terminologi-terminologi yang sebenarnya bersifat sangat alkemistik. Yaitu seperti kayak bahasa-bahasa kayak gini. Memurnikan hati, itu tuh adalah term sufi sebenarnya. Menyucikan hati, itu adalah term-term sufi. Kenapa? Itu memang term alkemistik sebenarnya. Memurnikan, seperti halnya memurnikan emas, dibakar banget kan. Ataupun tangga menuju langit. Itu tuh adalah term-term sufistik sebenarnya, pemahaman-pemahaman itu. Jadi syair-syair terkait hal itu tuh bisa langsung diterapkan ke dalam relung teman-teman karena ada pemahaman dari para sufi sebenarnya. Kayak memurnikan hati, kita langsung ngerti konteks dan konsepnya apa. Karena memang sederhananya perkataan itu sendiri adalah sihir. Gitu. Seperti yang tadi gue bilang, doa aja sihir. Lebih dalam lagi, ucapan aja sihir. Bahkan niat aja bisa jadi sihir. Kita akan ngebahas tentang alkemistik cukup sampai situ aja. Kita selanjutnya akan ngebahas tentang astrologi. Filsuf Muslim Arab Al-Hindi ini terkenal karena pengembangan gagasannya itu cahaya bintang atau stellar rays. Sebagai teori tentang bagaimana sihir bekerja secara umum. Filsuf Muslim Al-Hindi terkenal karena mengembangkan gagasan tentang cahaya bintang. Sebagai teori tentang bagaimana sihir bekerja secara umum yang ia jelaskan dalam risalahnya. Berjudul De Radis atau kalau dalam bahasa Inggris On the Stellar Rays, yang sayangnya buku ini versi aslinya udah hilang, hanya tersisa versi Latinnya aja, nggak ada versi Inggrisnya setahu gue sebenarnya tuh. Jadi kalau De Radis itu di bahasa Inggrisin On the Stellar Rays gitu ya, jadi di dalam cahaya bintang ya, sorry, di atas cahaya bintang itu ada apa sebenarnya. Dalam risalah tersebut, Al-Hindi menjelaskan bahwa bintang-bintang bertindak sebagai semacam pemancar yang mengirimkan sinar dari dunia atas, bentuk-bentuk platonik yang berhubungan dengan dunia bawah secara langsung. Nah, di sini dia nih, jadi platonik itu tuh adalah kayak bentuk-bentuk efek tapi secara langsung, platonik namanya. Jadi kayak misalnya istilah like above so below, it works karena adanya bintang. Kayak gitu. Yang tadi gue jabarin itu adalah wilayah platonik. Jadi apa yang terjadi pada bintang itu terjadi pada alam semesta yang di bawah. Itu adalah wilayah platonik yang ternyata juga memiliki kesesuaian banget gitu ternyata. Kayak gitulah sederhananya. Dan sinar-sinar tak kasat mata ini yang terbangun dalam sebuah konseptual geometri yang hampir seperti simfoni musik gitu. Itu apa yang diterangkan. Adalah apa yang menentukan realitas seperti yang kita kenal. Jadi realitas ini terjadi karena apa yang terjadi di atas. Segala sesuatu memancarkan dan berinteraksi dengan sinar-sinar bintang ini yang berfungsi sebagai faktor penyebab di balik setiap efek dunia. Lebih lanjut, ini berarti bahwa orang yang akan memahami cara kerja sinar-sinar ini tidak hanya dapat memahami aspek-aspek fundamental tentang bagaimana realitas bekerja, tetapi juga hingga tingkat tertentu dapat memanipulasi. Nah, ini nih yang paling berbahaya. Memanipulasi hingga berbagai cara dengan mengendalikan sinar-sinar yang ada di sekitar kita. Seseorang juga dapat mempengaruhi dunia fisik. Dengan demikian sihir pun tercapai. Nah, jadi di sini
ada penggunaan sihir dengan energi Tuhan melalui perantara bintang. Itu adalah pemahaman Al-Hindi. Karena dia nggak berkontrak sama bintang, gitu loh. Pemahamannya Al-Hindi adalah menggunakan energi dari bintang pada doa yang dilakukan, atau ibadah yang dilakukan. Kayak gitu sederhananya. Karena menurut Al-Hindi, semua bentuk sihir itu dapat dijelaskan melalui keberadaan sinar-sinar bintang ini, gitu loh. Seseorang dapat mempengaruhi sinar-sinar ini dengan berbagai cara, termasuk dengan mengucapkan kata-kata atau frasa tertentu seperti mantra atau bahkan doa gitu. Jadi sama aja. Mantra ataupun doa basically sama. Gitu. Jadi mantra, doa, sihir ataupun ini ya lebih menariknya lagi ternyata pas gue mendalami tentang ini ternyata makian nih, ucapan-ucapan negatif, udah gitu ucapan-ucapan positif. Nah ini sama ternyata. Ini juga termasuk doa. Kayak gitu. Doa menurut Al-Hindi bekerja dengan cara yang sama seperti sinar-sinar ini. Namun, sinar-sinar itu sendiri serta benda-benda langit di atas sana itu semuanya itu tepat berada di bawah kendali kuasa Tuhan Yang Maha Esa gitu loh. Jadi nggak keluar dari konsep ketawidan itu. Jadi bukan mereka yang gerak sendiri, bukan. Mereka memang bergerak berdasarkan sistem kayak gitu loh. Yang selalu menjadi kekuatan mutlak di alam semesta. Namun, astrologi sebagai ilmu pengetahuan selalu menjadi salah satu ilmu gaib yang paling kontroversi karena tadi udah kita bahas di awal tentang ilmu tanjim tadi. Jadi selain itu menyebabkan kontroversi ya, kita juga bisa menilai kritisnya juga ulama-ulama Islam terkait pemahaman astrologi ini. Jadi ketika kita melihat tulisan yang ditulis oleh Al-Ghazali contohnya, ataupun Ibnu Khaldun yang mengkritik ilmu gaib tertentu ya, spesifik ilmu tertentu, yang paling banyak ya terkait astrologi sebagai mereka mendefinisikan sebagai ilmu hitam, termasuknya gitu. Yang paling mereka kritik. Hal ini dikarenakan memang dapat diinterpretasikan bahwa ketika seseorang berbicara dengan benda-benda langit dan pengaruhnya terhadap dunia, serta menggunakan benda-benda langit dan kekuatannya untuk mempengaruhi sesuatu, ini bisa dianggap sebagai tindakan menggunakan kekuatan selain Allah, gitu, atau selain Tuhan, untuk mencapai kehendak kita. Jadi ulama ini, para peneliti ini, ulama dan peneliti ini melarang keras sihir astrologi karena itu berjalan. Terus paham dulu, konseptual alam semesta ini kayak gitu ternyata. Jadi konsep sihir sebenarnya selalu ada di mulut dan hati sebenarnya. Ada di sana. Permasalahannya ada di sana. Namun bagi ilmuwan seperti Al-Hindi dan lainnya, ketika seseorang menggunakan kekuatan bintang-bintang, sebenarnya mereka gunakan adalah kekuatan ilahi atau kekuatan Allah atau kekuatan Tuhan. Yang hanya saja melalui semacam perantara. Yang dalam hal ini adalah bintang-bintang tersebut. Seperti halnya Tuhan memberikan rezeki pada orang miskin melalui perantara manusia lainnya. Kayak gitu. Itu konsep yang ternyata yang dipakai. Dan itu benar-benar fundamental secara filosofikal, itu benar-benar sesuai. Dan ternyata hal ini pun gue nemuin dari pemahaman hermeneutika dan juga kabalah ternyata sama. Ada juga stereotip terkait apakah di Islam adakah meditasi? Ada banyak. Malah terlalu banyak meditasi sebenarnya ibadah kita tuh. Jadi meditasi dari awal sampai akhir, dari kita bilang agama tertua Hindu ya. Agama tertua Hindu itu sendiri saja ada meditasi, bahkan sampai Islam pun ternyata ada meditasi. Jadi seakan-akan memang ada korelasi semua ternyata untuk wilayah esoterisme ini. Namun sebenarnya kalau gue tarik ke belakang, sebenarnya seharusnya pada masa lalu memang lebih tinggi lagi tuh pengetahuannya dan kemampuannya terkait wilayah-wilayah sihir ini. Karena memang dibuktikan dari
kisah-kisah yang memang mengisyaratkan adanya perang bersama makhluk seperti apa, adanya Mahabharata contohnya, seperti itu. Nah, mungkin gitu juga ada buku-buku yang berbahaya, teman-teman. Berbahaya kalau memang fundamental dan juga substansial kita dalam beriman dan pengetahuan ini belum luas, belum mendalam, belum mengakar, atau dalam kata-kata yang selalu dibunuh yaitu radikal, itu udah matang dulu tentang kebijaksanaan, kebaikan, cinta kasih, saling membantu, tidak ingin pertikaian, selalu seimbang tapi selalu tegas, maka mungkin udah bisa menjadi kesiapan gitu. Tapi gue nggak bisa menjamin juga. Di sisi lain, karena ketika ini adalah pengetahuan yang bersifat kekuatan, manusia condong untuk abuse of power. Jadi ya silahkan teman-teman kalau memang ingin mencoba, itu tanggung jawab teman-teman secara pribadi. Sekali lagi saya hanya menjabarkan sebuah pengetahuan yang bisa menambah keimanan, tapi juga berbahaya buat keimanan. Tapi izin saya ngasih tahu dulu kesimpulan yang saya teliti ini. Jadi berhati-hati dalam menjaga hati, terutama ketika itu akan diucapkan. Karena ucapan adalah sebuah doa ataupun sebuah sihir yang pasti tersampaikan dan tentu dapat berdampak sangat buruk. Namun begitu pula sebaliknya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan dukung juga channel SGN selalu. Dadah!